saya Rizky Landari, saya dari Kelompok 10 akan memaparkan usaha kami, brand kami yang bernama Ten Footwear. Latar belakang dari usaha kami ini karena saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi yaitu COVID-19 dan kebijakan pemerintah yang menjadi keterbatasan antara orang perorangan dan banyak dampak yang terjadi di masyarakat ini dari mulai social distancing atau mungkin orang-orang takut akan keramaian dan berdesak-desakan. Nah, oleh karena itu kelompok kami ini berinisiatif untuk berbisnis online untuk mengatasi masalah sekarang yang ada. Selain itu juga, bisnis ini tidak membutuhkan modal yang besar untuk menyewa tempat dan membeli alat. Kita bisa menggunakan peralatan sehari-hari yang ada di rumah seperti smartphone, laptop, dan juga modem. Dan mungkin kondisi pandemi ini kita butuh ya hidup sehat, dan kami melihat ini adalah salah satu peluang untuk kita. Karena dari ini, kita memutuskan untuk berbisnis online. Produk yang ditawarkan toko sepatu Ten Footwear ini memiliki keunggulan dalam kualitas, bahan, detail sepatu, harga, serta fasilitas pre-order bila dibandingkan dengan beberapa pesaingnya. Dan target pasar toko kami ini mulai dari usia 15 tahun sampai 35 tahun. Strategi pemasaran utama yang digunakan toko sepatu kita yaitu Ten Footwear ini lebih menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok Shop, Lazada, dan juga Shopee. Dan toko kami ini memberi banyak promo serta gratis ongkir yang mungkin menjadi peminat dari konsumen kita. Lalu di sini ada profil usaha kami, merek produk kita yang bernama Ten Footwear, bergerak di bidang fashion dan jenis produknya itu sepatu. Alamatnya ada di Jalan Cisaran Tengkulon, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, dan nomor kontak tertera di bawah. Lalu ada deskripsi usaha. Di sini konsep kami adalah membuka usaha yang inovatif dengan model terbatas, khususnya di bidang sepatu adalah salah satu caranya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini seperti internet dan media sosial. Jadi kita bisa berjualan bukan cuma di offline saja, tapi di online juga kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada Nobel Purpose. Yang pertama itu untuk memenuhi penilaian tugas UTS yang ditugaskan oleh dosen pemampu mata kuliah kewirausahaan. Dan yang kedua ini untuk melatih diri nih bagaimana sih mengelola bisnis yang benar. Yang ketiga untuk belajar mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari perkuliahan kewirausahaan ini tentang bisnis. Jadi nggak cuma dipahami aja, tapi kita itu diterapkan dan dilakukan melalui proposal ini. Di sini lalu ada konsumen potensial. Yang pertama itu adalah dari karakteristik calon konsumen potensial. Yang pertama, calon yang memiliki keinginan membeli sepatu murah dan berkualitas. Jadi banyak nih konsumen yang ingin kualitas bagus tapi harganya murah kayak gitu. Yang kedua, konsumen kalangan menengah ke atas. Jadi kayak masa orang-orang anak muda nih yang mungkin pengen sepatu zaman now kayak gitu, tapi mungkin harganya mahal dan kita memberi solusi dengan harga yang lebih murah. Tiga, ada suka akan diskon. Lalu di poin kedua ini ada masalah calon konsumen potensial. Yang pertama ini produk yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen ini menjadi masalah untuk perusahaan kami. Yang kedua, ada harga yang tidak sesuai dengan kemampuan konsumen ini menjadi masalah calon konsumen dari perusahaan kami. Selanjutnya ada potensi pasar. Yang pertama ini followers dari media sosial. Ini tuh menjadi pengaruh besar karena semakin banyak followers yang mengikuti akun perusahaan kami, akan semakin banyak juga orang-orang mengenal produk kami. Lalu yang kedua ada masyarakat di sekitar lingkungan usaha. Nah, karena tadi followers itu di luar lingkungan usaha, ini itu lingkungan usaha kami bisa mengenal perusahaan kami melewati offline, yaitu di rumah. Yang ketiga ada mahasiswi dan mahasiswa dari Ars University. Bisa di kalangan anak-anak kampus kita dan juga bisa di kalangan anak-anak kampus lain. Dan ini juga merupakan potensi pasar dari produk kami. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang informasi produk yang kita jual. Nah, mungkin dalam informasi produk ini saya sedikit akan menjelaskan tentang bagian terkecil dari sepatu. Yang pertama mungkin ada togu atau dalam bahasa Indonesia ya lidah. Menurut kami bagian ini disebut lidah dikarenakan bagian ini
menjulur panjang seperti lidah dan dapat digerakkan. Lidah sepatu ini biasanya dibuat agar kita lebih mudah memasukkan kaki kita ke dalam sepatu. Mungkin selanjutnya ada kolar atau dalam bahasa Indonesia ialah kerah. Nah, dalam bagian ini disebut kerah dikarenakan bentuk dan fungsinya seperti kerah baju dan menutupi leher. Namun bedanya pada kerah sepatu menutupi mata kaki kita. Selanjutnya ada heel counter. Bagian sepatu ini berada pada bagian belakang sepatu. Heel counter ini berfungsi untuk menyangga dan menutupi tumit kita. Selanjutnya ada tali sepatu. Mungkin kalian sendiri sudah mengerti fungsi dari tali sepatu ini, yaitu untuk memperkuat sepatu ketika dipakai. Terus ada quarter panel. Bagian ini berada pada samping sepatu. Terus selanjutnya ada bagian toe box, ialah tempat di mana jari-jari kita berada. Terus ada overlay. Ada overlay, ialah sebuah lapisan pada sepatu. Ialah sebuah lapisan lebih pada sepatu yang berfungsi memperindah sepatu dalam memberikan fungsi proteksi terhadap sneakers atau sepatu kita. Namun overlay sendiri tidak dimiliki oleh semua sepatu gitu. Terus ada bagian midsole, ialah bagian sepatu yang berada di bagian bawah namun berada di atas outsole. Biasanya pada bagian midsole ini diaplikasikan teknologi-teknologi yang berfungsi untuk meredam tekanan yang dihasilkan ketika kita berjalan. Selanjutnya yang terakhir mungkin ada bagian outsole, ialah bagian sepatu paling bawah. Bagian sepatu ini paling sering bergesekan dengan tanah dan berfungsi membuat sepatu dan bagian-bagian sepatu yang kita pijak tidak licin seperti itu. Nah, terus dalam bagian informasi produk itu ada katalog produk. Nah, dalam katalog produk itu ada beberapa sepatu yang kita jual dan ada si foto produk dari sepatu yang kita jual. Nah, mungkin yang pertama itu ada sepatu fans yang kita jual. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan juga sudah tahu sepatu ini karena brand ini sudah banyak sekali dipakai dan brand ini sudah terkenal di seluruh dunia. Dan selanjutnya itu ada sepatu Converse yang kita jual. Seperti ini biasanya ini dipakai oleh anak-anak sekolahan karena mungkin di sekolah tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Mungkin sepatu ini jadi alternatif untuk para orang tua untuk membeli sepatu ini untuk anak gitu. Selanjutnya ada sepatu Nike, terus ada sepatu New Balance, terus ada sepatu All Star, dan selanjutnya ada sepatu kargo. Nah, mungkin sepatu kargo ini salah satu dari sepatu Converse juga. Mungkin kargo ini hanya model atau tipe dari sepatu Converse. Terus ada yang terakhir itu ada sepatu Revenger. Mungkin sepatu ini juga menjadi sepatu bestseller atau banyak sekali diincar atau dibeli oleh para konsumen di toko Ten Footwear ini. Nah, selanjutnya ada keunggulan produk dibandingkan dengan kompetitor lain. Nah, ini salah satu atau beberapa keunggulan produk kita dengan kompetitor atau penjual yang lainnya. Nah, yang pertama mungkin itu ada kualitas bahan. Kita menggunakan bahan yang terbaik, high quality, import langsung dari luar negeri. Nah, terus yang kedua itu masalah dengan harga yang kita tawarkan kepada konsumen terbilang cukup terjangkau dari kompetitor yang lainnya. Terus selanjutnya dari segi bonus. Nah, ketika konsumen membeli kepada kita,
atau produk kita akan memberikan bonus tambahan setiap pembelian berupa kosmetik, stiker, dan kartu ucapan. Nah, di dalam suatu perusahaan juga ada yang namanya dengan sumber daya manusia. Nah, di sini juga ada anggota tim. Nah, yang pertama mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur organisasinya. Struktur organisasi bisa dilihat di slide. Terus yang pertama mungkin saya pribadi Farid Firdaus sebagai CEO dan sebagai marketing. Nah, selanjutnya ada Rizky Wulandari sebagai administrasi, dan selanjutnya ada Farid Gelang yang bertugas sebagai akuntansi. Nah, mungkin itu tugas intinya. Nah, kita akan sedikit menjelaskan atau mengurai tugas-tugas atau job desk dari perorangan. Nah, mungkin yang pertama dari Rizky Wulandari itu yang pertama membuat agenda usaha, terus mengelola dokumen usaha, dan selanjutnya yang terakhir itu membuat perekapan data. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada Farid Jelang Ramadan. Yang pertama mungkin tugasnya membuat pembukaan keuangan usaha. Terus yang kedua itu ada membuat laporan keuangan. Yang ketiga mengelola keuangan usaha dengan baik. Nah, yang ketiga mungkin saya pribadi menguasai dan mengatur jalannya usaha, mengiklankan produk, dan melakukan riset pasar. Seperti itu. Selanjutnya bagian sarana dan prasarana. Kami memiliki dua aspek, yaitu aspek bangunan dan aspek peralatan. Yang pertama, aspek bangunan. Dalam menjalankan bisnis sepatu online ini, kami tidak menyewa tempat, namun kami merenovasi kecil di rumah. Kemudian yang kedua, aspek peralatan. Di sini kami memakai media atau alat yang kami gunakan, yaitu wifi, laptop, handphone, m-banking, dan e-banking. Kemudian bagian strategi pemasaran. Kami memakai dua strategi pemasaran, yaitu offline dan online. Yang pertama online. Di sini kami memakai sumber daya sosial media dan e-commerce seperti TikTok Shop, Lazada, dan Shopee. Yang kedua melalui offline. Saat ini konsumen kian tertarik dengan sistem COD atau cash on delivery ketika berbelanja online. Hendaknya juga menjadi perhatian bagi UMKM. Sistem COD ini tak hanya memberikan keuntungan kepada konsumen yang merasa lebih aman dan praktis saat berbelanja. Kemudian bagian aspek keuangan usaha. Yang pertama ada biaya variabel, yaitu biaya yang kami gunakan untuk melakukan pembelian sepatu sebesar 17 juta. Kemudian biaya tetap, yaitu biaya yang kami gunakan untuk menunjang kegiatan operasional bisnis sebesar 3 juta. Kemudian estimasi anggaran dan biaya yang kami gunakan selama bisnis ini berjalan, yaitu 20 juta rupiah. Kemudian perhitungan laba rugi. Diprediksi keuntungan yang kami dapat adalah 50%, yaitu 17 juta rupiah dikali 50% dengan hasil 8.500.000 rupiah. Jadi laba yang kami peroleh per bulan adalah 8.500.000 dikurangi dengan 3 juta dengan hasil 5.500.000 rupiah. Jadi diprediksi keuntungan per bulannya adalah Desember 2022 keuntungannya 2.775.000 rupiah, Januari 2023 2.886.000 rupiah, Februari 2023 adalah R. Nah, kita juga mempunyai rencana pengembangan produk. Yang pertama mungkin pengembangan pasar dan saluran distribusi. Sejauh ini konsumen dari produk kami adalah masyarakat sekitar lingkungan usaha dan
pengikut media sosial kami. Kami berencana memperluas jangkauan pasar untuk lebih luas lagi, seperti itu. Terus yang kedua, mungkin kita akan mengembangkan dari produk. Kami juga akan melakukan riset untuk mengembangkan produk yang akan kami perkenalkan jika semua riset yang telah dilakukan sudah matang secara keseluruhan. Mulai dari desain sepatu, teknologi yang akan kami gunakan, serta harga penjualan yang benar-benar terjangkau di semua kalangan. Nah, selanjutnya dalam pengembangan produksi. Dalam tahap produksi ini kami belum melakukan proses produksi sepatu dikarenakan kami masih menjadi distributor sepatu. Nah, untuk mengimbangi pesanan yang banyak, kami akan memperbanyak stok sepatu untuk menghindari penghambatan atau keterlambatan dari pengiriman atau proses pengiriman. Mungkin selanjutnya dari pengembangan sumber daya. Untuk sumber daya yang kami gunakan saat ini adalah yang pertama, kami menggunakan rumah, terus belum menggunakan atas sewa tempat gitu. Terus yang kedua, smartphone, laptop, wifi. Nah, untuk selanjutnya jika terjadi pembengkakan transaksi, kami akan mengupgrade seluruh sumber daya yang kami miliki guna menunjang kemajuan usaha ini. Lalu selanjutnya yang terakhir itu dari segi belanja ATK dan peralatan penunjang maksimal 5%. Alat yang diperlukan adalah laptop, smartphone, lighting, tripod, alat packing, kertas QS, kantong packing, dan printer. Kami juga melampirkan bisnis model kanvas bersama key partners yaitu JNT Express, Lazada Express dengan layar produk, key activities, promosi produk, pembuatan konten, dan penjualan produk. Value proposition, harga lebih terjangkau dan bersaing dengan kompetitor, cocok dengan segala kalangan, menggunakan teknologi dan bahan yang berkualitas. Customer relationship, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, membranding usaha, mempertahankan kualitas produk. Customer segment, yaitu pria dan wanita usia 15-35 tahun, kalangan menengah atas. Key resource, SDM, laptop, handphone, wifi, lightning, alat packing. Channels, kami memakai e-commerce, sosial media seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, TikTok, dan Instagram. Cost structure, yaitu biaya yang kami gunakan, yaitu biaya pembelian produk, biaya gaji karyawan, biaya promosi, biaya pengiriman, biaya listrik, biaya langganan wifi. Revenue streams, kami mendapat pendapatan dari penjualan produk. Nah, jadi kesimpulannya semua usaha itu memiliki resiko dan peluangnya masing-masing. Yang menentukan usaha itu akan maju atau tidaknya adalah dari ketekunan, kerja keras, kecerdasan dari kita sendiri dan bagaimana sih memanfaatkan peluang yang ada. Namun seiring berjalannya waktu juga akan bertambah pengalaman yang akan membuat kita menjadi lebih memahami sih bagaimana menjadi wirausaha yang sukses. Maka jangan pernah ragu untuk memulai sebuah usaha yang kita harus selalu optimis dengan apa yang kita tuju.